warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Siti Nurjana. Video ini tujuan dari remedial saya di pelajaran praktikum akuntansi perjasa dagang dengan judul transaksi ayat jurnal penyesuaian. Perlu diketahui dalam akuntansi ada beberapa jurnal. Yang pertama itu jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal akuntansi yang mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara sistematis. Pencatatan jurnal umum biasanya dibuat dalam satu periode tertentu. Beberapa bisnis biasanya juga menjadikannya sebagai buku harian. Pencatatan jurnal umum dapat mempengaruhi akun debit dan akun kredit. Dalam pencatatan jurnal umum terdapat 5 akun yang harus dicatat. Kelima akun tersebut adalah ekuitas, utang, modal, pendapatan, serta beban perusahaan. Jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal akuntansi yang pencatatan transaksinya dikelompokkan sesuai pada jenisnya. Jenis-jenis transaksi pada jurnal khusus dikelompokkan menjadi jurnal pembelian, penjualan, kas masuk, dan kas keluar. Ada lagi jurnal majmuk, merupakan pencatatan entry di mana di dalamnya sedikitnya terdapat 2 akun debit dan 1 akun kredit. Namun dalam penerapannya, beberapa perusahaan juga mencatatkan 1 entry debit dan lebih atau 2 akun kredit atau lebih. Pembuatan jurnal majemuk ditunjukkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang memiliki sifat serupa di mana transaksi tersebut terjadi pada hari yang sama. Jurnal pembuka merupakan pencatatan saldo aset, liabilitas, dan modal yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi periode sebelumnya. Tujuannya agar saldo aset, liabilitas, serta modal hasil dari pencatatan akuntansi sebelumnya dapat dilanjutkan pada pencatatan jurnal akuntansi periode yang sedang berjalan. Dengan begitu, jurnal akuntansi dapat terus bersambung. Jurnal transfer merupakan pencatatan jumlah akun yang ditransfer ke akun lain. Jurnal transfer biasanya dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi ketika ada kesalahan pemesanan pada suatu akun. Jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi merupakan bentuk koreksi dan penyesuaian apabila ditemukan adanya kesalahan pencatatan transaksi atau ada transaksi yang tertinggal sehingga belum dicatat. Karenanya, jurnal penyesuaian bisa dibuat pada akhir periode setelah semua transaksi sudah terjadi dan pencatatan jurnal sudah selesai. Dengan adanya jurnal penyesuaian, catatan aset dan liabilitas dapat dilakukan penyesuaian antara nilai pendapatan sebenarnya dengan pengeluaran. Jurnal penyesuaian biasanya berisi akun sewa dibayar di muka atau beban sewa. Akun sewa dibayar di muka dimasukkan ke dalam kredit, sedangkan beban sewa menjadi debit. Ada jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang berfungsi untuk mengetahui catatan laba atau rugi sebuah perusahaan pada suatu siklus akuntansi tertentu.
Pembuatan jurnal penutup dilakukan dengan menuliskan saldo pendapatan dan pengeluaran, yang kemudian dilakukan penutupan dengan cara mentransfer saldo yang ada ke akun laba atau rugi ataupun akun perdagangan. Terdapat 4 akun yang perlu dicatat dalam jurnal penutup, yaitu akun pendapatan, akun beban, akun price, serta ikhtisar laba atau rugi. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian sehingga menghasilkan akun neraca. Sebagai contoh, apabila akun saldo pada jurnal penyesuaian yang awalnya berada debit, dalam jurnal pembalik akun saldo dituliskan kredit. Adapun tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah untuk mengkoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Kenapa sih kita harus melakukan jurnal penyesuaian? Nah, pada umumnya itu ada 2 penyebab. Yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua itu, transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode adalah sebagai berikut. Akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Akun pendapatan yang memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal penyesuaian adalah: pertama, hampir tidak pernah menyertakan kas. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Ada beberapa kasus yang jarang terjadi di mana kas perlu disesuaikan, tetapi idealnya semua penyesuaian harus dilakukan sebelum menjalankan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua itu ada debit selalu sama dengan kredit. Yang ketiga, memiliki satu akun neraca atau aset, kewajiban atau ekuitas, dan satu akun laporan laba rugi atau pendapatan atau beban di entry jurnal. Ingat, tujuan adalah untuk mencocokkan pendapatan dan biaya periode akuntansi. Adapun langkah cara membuat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. Langkah cara membuat jurnal penyesuaian dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. 1. Cetak neraca saldo yang belum disesuaikan. 2. Analisa setiap akun. 3. Cari apa saja yang hilang. 4. Mencatat ayat jurnal penyesuaian.
1. Akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai 200.000. Analisis akun perlengkapan atau saldonya masih di sisi debit dalam akuntansi, maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban, yaitu 500.000 dikurang 200.000 sama dengan 300.000. Kemudian catatlah akun beban perlengkapan 300.000 di sisi debit dan dikurangi sejumlah akun perlengkapan sejumlah 300.000. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Akun asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo sementara 360.000. Data akhir periode, jumlah asuransi yang telah jatuh tempo adalah 120.000, yaitu untuk 4 bulan. Analisis akun asuransi dibayar di muka atau saldonya di sisi debit dicatat sebagai harta. Yang dicatat untuk penyesuaian adalah berapa jumlahnya yang sudah menjadi beban atau yaitu sejumlah yang sudah jatuh tempo atau sudah dijalani. Beban asuransi sebesar 120.000 di sisi debit. Kemudian pada akun asuransi dibayar di muka 120.000 dicatat di sisi kredit. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut.